Selamat pagi, Shalom. Selamat kita bertemu kembali dengan berita firman Allah di pagi hari ini. Saya percaya pada pagi hari ini saya sudah bangun. Mungkin saudara juga ada yang sudah bangun. Jam 4.30 pagi subuh. Kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Kita bergaul dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan diri sambil mengucap syukur kepadamu, berterima kasih sebab Engkau telah menjaga dan memelihara kami tidur dan beristirahat sepanjang malam yang telah lewat. Hingga pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat yang diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dibangunkan dengan kehadiran hari yang baru, nafas yang baru yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kami. Ini semua karena kasih karunia-Mu, anugerah kebesaran Allah dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami ingin bergaul dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, ingin belajar memahami isi hati Tuhan. Bahkan kami ingin membaca, merenungkan firman Allah, karena kami sangat butuh firman Allah yang hidup. Ajarkan kami Tuhan memahami tentang isi hati Allah, kebenaran Allah, supaya Tuhan sepanjang hari ini kami siap untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terimalah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang kami memilih dari beberapa bagian, dan judul khotbah kita, bahkan pembacaan Alkitab ini yang kami pilih sehubungan dengan khotbah ini ada beberapa bagian. Kita membaca bersama dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24, ayat 23 dan 24. Bahkan sebelumnya saya melihat dari ayat 21 yang berbunyi dari Kejadian 5 ini. Bunyinya demikian: setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan ia tidak lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sangat menarik dan luar biasa saudara-saudara firman Allah ini. Kita sekarang tinggal di rumah saja, menjaga jarak supaya kita dapat terhindar dari penularan COVID-19. Kita menjaga jarak untuk tidak keluar rumah. Tetapi sementara kita berada di dalam rumah, maka kita sebaiknya bergaul dengan Allah. Kita menjaga jarak dengan sesama tetangga, orang-orang di luar. Tetapi ketika kita di rumah, kita perlu menjaga hubungan yang baik
bergaul karib dengan Allah. Kita lihat bersama bagaimana firman Allah tentang Henokh ini. Dia orang yang bergaul dengan Allah. Dia memperanakkan Metusalah. Dan kita tahu Metusalah adalah orang tertua yang hidupnya paling lama. Hidupnya 969 tahun, sangat luar biasa. Anak-anak ini berkati. Kemudian juga Henokh, dia tidak ada lagi pada umur 365 tahun. Dia diangkat oleh Allah secara hidup-hidup, dibawa ke sorga. Oh haleluya, sangat luar biasa sekali. Dan kita belajar dari pembacaan ini, di mana kita perlu bergaul dengan Allah supaya kita diberkati Tuhan. Dan di akhir hidup kita akan diangkat oleh Allah masuk ke surga. Puji Tuhan. Mari kita melihat lagi saudara, bukan hanya Henokh yang menjadi teladan dan patokan untuk kita hidup bercermin dari firman Allah. Kita belajar juga dari firman tentang Noh. Dari Kejadian 6 ayat 9 berkata, riwayat Noh, di mana Noh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang yang samanya. Dan Noh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa saudara. Noh hidup bergaul dengan Allah dan hidupnya tidak bercacat dan tidak bercelah. Sehingga melalui Noh, manusia dapat dipertahankan hidup di dunia. Karena waktu itu Allah mendatangkan bencana yang besar dengan air bah. Bahkan karena Noh, maka semua jenis-jenis binatang dapat diselamatkan sampai saat ini. Mari saudara juga kita melihat bersama bagaimana hubungan karib antara Allah dengan Abraham. Ketika kita membina hubungan karib, bergaul dengan Allah, maka bagi kita melihat di sini juga Abraham, ketika Allah akan bumi hanguskan, akan membakar kota Sodom dan Gomora. Kalau kita baca dalam Kejadian 18 ayat 16 dan 17, di mana kita dapat membaca bahwa ketika waktu itu malaikat Allah, yaitu roh Allah, itu Allah sendiri berangkat melihat dan memandang ke arah Sodom. Dan pada saat itulah malaikat Allah, yaitu Allah sendiri ini telah bersama-sama berjalan dengan Abraham. Karena hubungan karib yang sangat hebat, yang sangat dekat sekali dengan Abraham dan Abraham dengan Allah, maka waktu itu pada ayat 17 berkata, maka berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini yang kita lihat satu hal, ternyata Allah tidak menyembunyikan sesuatu kepada Abraham tentang rencana dan bencana yang akan dia lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Kalau tadi kita melihat bersama bahwa Noh bergaul karib dengan Tuhan, Henokh bergaul karib dengan Tuhan, dapat kita belajar dari mereka mengapa mereka ini bergaul karib dengan Tuhan.
Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani 11 menjelaskan pada ayat yang kelima, kita baca, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Kita melihat ternyata dalam saksi-saksi iman, Henok diangkat oleh Allah karena Henok orang beriman. Abraham orang beriman. Noh orang yang beriman kepada Allah. Karena Alkitab mencatat suatu kesaksian, mereka-mereka yang kita ambil contohnya adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Oh, sungguh luar biasa saudara-saudara. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hebat. Kemudian saudara-saudara, kita melihat dalam kitab Yudas juga, surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-14 dicatat juga tentang mereka. Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguh Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Oh, luar biasa. Satu penjelasan firman Allah di kitab Kejadian, di mana dia diangkat oleh Allah, Henok diangkat oleh Allah, tetapi juga di surat Yudas, di akhir-akhir penghakiman, Yesus datang ternyata telah ada nubuatan di mana sesungguhnya Henok akan datang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dia termasuk dalam beribu-ribu orang kudusnya bersama dengan Yesus akan turun. Dan ini yang sangat luar biasa saudara-saudara. Ternyata Henok telah diberikan juga suatu hak untuk menghakimi orang-orang fasik atau orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab surat Yudas ini, saya melihat ada rahasia yang tercatat bahwa di mana dia memiliki suatu kesaksian tentang bagaimana Henok adalah keturunan ke-7 dari Abraham. Maka di ayat 15, ayat 16 juga ada beberapa catatan. Kalau saudara baca, penghakiman terhadap orang-orang di akhir zaman adalah mereka juga yang memiliki ke-7 dosa, pelanggaran dan kejahatan. Saudara dapat baca di situ. Jadi saudara-saudara, ketika kita berada di rumah saja, kita sedang menghadapi COVID-19 ini saudara, kita menjaga jarak dengan orang-orang, tapi justru kita tidak menjaga jarak dengan Tuhan, tetapi kita bergaul karib dengan Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Allah seperti yang kita baca dalam firman tadi. Jadi satu hal saudara-saudara, bahkan beberapa hal yang kita temukan di dalam orang-orang yang kita baca seperti Henok, Noh, dan Abraham, mereka orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Kita melihat bersama kenapa mereka hidup bergaul dengan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya bahwa di dalam hidup mereka yang membina hubungan karib bergaul dengan Allah, mereka tidak berkompromi dengan dosa. Itu artinya bercela dan bernoda di hadapan Allah, bahwa ketika mereka hidup kudus di hadapan Allah, membina hubungan yang baik dengan Allah, maka disitulah
Allah menaruh perhatian yang khusus. Bahkan tercatat bahwa kalau Allah merancangkan sesuatu bencana terhadap dunia ini, Allah tidak akan menyimpan rahasia ini. Itu yang sangat hebat. Karena itu saudara-saudara, kita perlu belajar dari firman Allah ini ketika kita di rumah. Mari di waktu pagi kita mencari wajah Tuhan, membina hubungan karib dengan Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan, setiap saat membina hubungan, bergaul dengan Allah. Jam 6 pagi kita berdoa, berbicara dengan Allah. Jam 9 pagi kita berdoa, baca firman, berbicara dengan Allah. Jam 12 kita bergaul dengan Allah, berbicara dengan Allah, membaca firman Allah. Jam 3 sore kita berbicara dengan Allah. Setiap 3 jam, jam 6 sore, jam 9 malam kita cari wajah Tuhan. Itulah hidup kita hidup bergaul dengan Allah. Dan ketika kita membaca firman Allah, maka kita melakukan itu dengan cara melakukan itu. Praktek firman Allah ini bagi sesama kita dengan memberi kasih, memberi pengampunan, kedamaian, memberkati, bahkan memberi buah-buah dari kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Saya percaya firman Allah yang kita baca ini akan memberkati kita di pagi hari ini. Tuhan melindungi kita, menjaga kita dari COVID-19 ini. Karena kita percaya bahwa kita bersama-sama hidup dengan Tuhan. Tuhan memberkati di pagi ini. Selamat pagi, selamat bekerja. Shalom.